online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya yang ada di rumah? Nah pasti luar biasa kan? Pasti dong Kak Yuni. Nah Kak Ibet, Ya. kita kan hari ini mau ibadah nih sama-sama. Tapi sebelumnya kita mau siapkan apa aja sih Kak? Iya nih adik-adik, yuk sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yang pertama nih kita harus siapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk semangat. Yuk sama-sama dengan Kak Ibet bilang semangat. Yeay. Nah yang kedua, siapkan Alkitab dong Kak Yuni tentunya. Iya benar. Terus ada lagi nggak Kak Ibet? Ya, buku catatan. Tapi buat apa ya buku catatan ya? Buku catatan? Oh Kak Ibet, hari ini kan kita mau ibadah sekolah minggu nih Kak. Jadi kita siapkan buku catatan untuk mencatat firman Tuhan yang kakak-kakak sampaikan. Wah betul banget tuh. Biar di minggu-minggu depan kita tetap ingat nih firman Tuhannya apa ya yang kakak sampaikan di minggu-minggu lalu. Nah jadi teman-teman jangan lupa ya, ambil cepet buku catatannya buat mencatat firman Tuhan. Oke. Nah terus Kak Ibet, Ya, di sini abis kita siapin apa-apa terus kita ngapain nih? ya kita mau memuji menyembah Tuhan dong. Yuk adik-adik, Oke. lebih semangat lagi. Boleh bangkit berdiri dong. Biar sama dengan Kak Ibet dan Kak Yuni kita mau angkat pujian ini bareng-bareng ya. Boleh berdiri bareng-bareng sama Kak Ibet dan Kak Yuni. Oke teman-teman, yuk bangkit berdiri, semangat kita mau puji Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan.
Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Bersama dengan kakak-kakak di sini, kita angkat pujian ini bersama. Kau telah memilihku, menyebutku
sama-sama dengan lembut kita mau katakan bahwa kita mau mengenal Tuhan. Mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku, kaulah Bapakku dan ku anakmu. Sekali lagi, kaulah Bapakku, kaulah Bapakku dan ku anakmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Kami mau bawa hati hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau belajar berjalan beriringan bersama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan terus turun atasnya ya Bapa. Dan Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami hari ini sama-sama belajar Tuhan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Agung kami. Mulai dari kecil kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, luar biasa dalam Tuhan, amin. Pagi hari ini Kak Angga mau membagikan tentang kita terpilih atau I am chosen. Nah, kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang ingat gak? Coba, ayo. Betul. Kita kemarin belajar tentang I am created atau kita diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambarnya. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang apa? Kita belajar tentang bagaimana Tuhan memilih hidup kita. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar pagi ini. Kita mau belajar dari kisah Daud. Nah, siapa teman-teman udah tahu kisah Daud? Nah, Daud itu luar biasa sekali. Daud mempunyai karakter yang luar biasa sekali. Kenapa dia sangat disukai Tuhan? Nah, ini yang menarik. Kenapa dia sangat dicintai Tuhan? Karena Daud juga mengasihi Tuhan. Nah, luar biasa kehidupan Daud. Pada saat dia di padang rumput, apa yang Daud lakukan? Ayo, coba, apa yang Daud lakukan? Apakah dia hanya mengembalakan domba aja? Atau dia santai-santai atau leha-leha atau tidur-tiduran aja gitu? Enggak. Apa yang dilakukan? Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Daud adalah pemazmur yang luar biasa. Daud menyanyi buat Tuhan, bahkan dia menari, melompat buat Tuhan. Enggak pakai malu-malu. Karena apa? Karena Daud mengasihi Tuhan. Hatinya untuk Tuhan. Tuhan ada bagian dalam hidupnya. Nah, kita belajar dari kehidupan Daud pagi hari ini. Bagaimana dia adalah seorang pribadi yang luar biasa. Kenapa Daud dipilih Tuhan? Nah, poin yang pertama. Tuhan memilih seorang anak. Tuhan memilih seorang anak kecil. Nah, Tuhan memilih kita. Di 1 Samuel baca 16 ayat 7 dikatakan gini. Bukan yang lihat manusia, yang lihat Allah, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Betul sekali. Tuhan melihat hati. Nah, kadang-kadang kita berpikir gini, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa Tuhan, aku nggak bisa menyanyi, aku nggak bisa menari buat Tuhan. Gimana nih Tuhan aku mau menyenangkan hati Tuhan? Nah, kita semua punya kelebihan, kita semua punya passion yang berbeda-beda, kita semua punya karunia yang diberikan Tuhan berbeda-beda. Nah, bagaimana kita harus mencari karunia itu, kita menggali itu, dan kita pakai buat kemuliaan Tuhan. Nah, kalau adik-adik suka apa? Kalau teman-teman suka menggambar buat Tuhan. Kalau kita suka menyanyi buat Tuhan. Nah, lakukan apapun yang kita bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah,
Poin yang pertama, Tuhan memilih seorang anak. Ini berarti apa? Berarti Tuhan tidak melihat batasan usia. Tuhan tidak melihat status sosial. Tuhan tidak melihat latar belakang. Tapi Tuhan memilih kita karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Katakan dia baik. Dia luar biasa. Haleluya. Nah, teman-teman, kita belajar dari sosok Daud. Nah, Daud adalah seorang yang sangat muda, seorang yang sangat kecil. Nah, dalam keluarga Daud, dia adalah anak yang paling bungsu atau anak yang paling terakhir. Nah, kenapa Tuhan memilih Daud? Tadi yang Kang sudah cerita di awal, Daud memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan melihat ketulusan hati Daud. Tuhan melihat cara Daud berbicara sama Tuhan, cara Daud bersekutu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, semua kita kalau kita mau dekat sama Tuhan, nah, mari kita contoh Daud. Nah, apapun yang terjadi, saat sendiri sekalipun, dia tetap semangat memuji Tuhan. Dia tetap semangat melompat buat Tuhan. Dia tetap semangat memberikan hatinya buat Tuhan. Nah, kita pun harus seperti itu. Sama. Tetap semangat dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dengan atau tanpa siapapun, tetap memuji Tuhan dimanapun kita berada. Amin, teman-teman. Nah, ini yang Daud lakukan. Nah, kemudian poin yang kedua. Next, kita lanjut ke poin yang kedua. Daud memilih Tuhan. Nah, setelah Tuhan memilih kita, kita harus membuka hati kita. Kita harus menerima Tuhan yang adalah Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kita harus menerima Dia, mengakui Dia dengan pengakuan iman kita bahwa Tuhan bertatalah dalam hatiku, masuk dalam hatiku, penuhi hatiku, berkarya dalam hatiku. Supaya apa? Nah, supaya pada saat kita dipilih, kita diperlengkapi oleh Kristus. Kita nggak bisa mampu untuk berjalan sendiri. Kita nggak mampu untuk melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Mungkin secara manusia kita bisa melakukan A, B, C, D. Tapi apakah hasilnya maksimal? Apakah hasilnya baik? Belum tentu. Tapi kalau kita menyertakan Tuhan, kalau kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dan mengikut sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, maka apa yang terjadi adik-adik, teman-teman semua, Tuhan beserta kita. Immanuel, Allah selalu beserta kita. Amin. Nah, pada saat Daud dipilih oleh Tuhan, dia memilih Tuhan. Nah, dalam arti kata lain, dalam kehidupan kita, pada saat kita, semua manusia kita berdosa. Semua manusia berdosa. Nah, dosa itulah memisahkan kita dari Tuhan. Nah, ada satu pribadi namanya Yesus yang menjembatani kita dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Supaya kita hidup dalam berkemenangan. Supaya kita tetap kuat dalam menghadapi pencobaan, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena ada Yesus yang beserta kita. Amin, teman-teman. Nah, pribadi ini sangat luar biasa. Kenapa kakak katakan luar biasa? Karena apa? Karena pribadi ini yang paling mengerti hati kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anak tunggal supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Berarti apa? Tuhan sendiri mengutus anaknya Yesus untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya setiap yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Luar biasa sekali nih Yesus. Dengan Yesus kita bisa melakukan segala perkara. Amin. Mari kita semua ikut sertakan Yesus dalam setiap kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam setiap laku kita, dalam setiap perkataan, perbuatan kita. Mari kita menjadi surat-surat yang terbuka seperti Kristus. Haleluya. Tuhan memperlengkapi kita, memilih kita berdasarkan apa yang kehendak Tuhan mau, saudara. Berdasarkan apa yang Tuhan mau, teman-teman. Nah, kalau Tuhan sudah mau kita berkehendak supaya kita dipilih, itulah keputusan Tuhan. Kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa, enggak Tuhan jangan saya, nggak bisa. Tapi kita harus berani mengatakan, iya Tuhan, aku siap, aku mau, aku akan melangkah bersama Tuhan. Nah, itu hal yang luar biasa, itu pahlawan yang sejati, itu anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah,
Kalau kita lihat, nah, Kangga ada cerita nih. Ada satu kisah nih. Namanya Charles. Nama Charles. Pada tahun 1800-an. Nah, dia berusaha untuk menyeberangi air terjun Niagara. Pakai apa? Pakai seutas tali. Kecil, susah sekali. Nah, kira-kira bisa nggak kita nyebrangin pakai tali, seutas tali gitu? Jangankan nyebrang, pegangan aja belum tentu bisa berhasil. Nah, tapi Charles ini dia berusaha menyeberangi dengan berbagai macam cara. Kadang dia naik sepeda, kadang pada malam hari dengan suasana gelap, dia berani untuk melangkah, untuk menyeberang itu. Nah, pada suatu saat, pada satu atraksi tertentu, nah, dia mencoba menutup matanya, gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Kemudian dia pakai gerobak untuk menyeberang itu. Coba teman-teman bayangin, udah matanya ditutup, dorong pakai gerobak gelap-gelap lagi. Kira-kira mungkin nggak? Susah kan? Nah, tapi penonton yang di sana bersorak-sorai gitu. Ayo kamu bisa, pasti bisa. Nah, mereka yakin bahwa Charles dapat menyeberangi itu. Nah, ketika Charles sudah mau sampai ujung, kemudian Charles bertanya, siapa yang mau ikut? Semua diam. Nggak ada yang mau ikut. Tapi mereka semua yakin kalau Charles bisa. Tapi pada saat Charles nanya, mereka nggak ada yang mau ikut satupun. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Nah, kemudian 1 bulan kemudian, di bulan Agustus, manajernya si Charles namanya Harry. Nah, dia mau ikut menyeberangi bersama Charles. Nah, kira-kira pada saat menyeberangi berhasil. Nah, dalam cerita ini kira-kira siapa yang memiliki iman? Nah, kira-kira siapa yang memiliki iman dalam cerita ini? Siapa? Betul, Harry. Kenapa Harry memiliki iman? Karena Harry bergantung kepada Charles. Dia percaya sepenuhnya. Dia yakin dan dia berani melangkah bahwa Charles bisa membawa dia ke seberang. Itu ya iman. Kemudian penonton ini, siapa yang punya keyakinan? Penonton. Mereka semua yakin Charles bisa nyebrang. Tapi mereka tidak 100% percaya sepenuhnya bahwa Charles akan berhasil membawa mereka kalau mereka ikut. Nah, tapi Harry, manajernya, berhasil. Dia percaya pada Charles sepenuhnya. Nah, pada saat dia mempersembahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Charles, dia yakin percaya dia akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Sama seperti kita. Kita yakin sama Tuhan, kita tahu siapa Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki iman, itu hidupan kita akan sia-sia. Betul ya? Nah, jadi kepercayaan dan keyakinan kita harus dibarengi dengan iman kepada Kristus. Harus ada tindakan, harus ada pengakuan lewat iman kita. Nah, jadi poinnya adalah pada saat kita terpilih, kita harus yakin, percaya bahwa Tuhan akan berjalan bersama kita. Tuhan akan menyertai hidup kita. Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan menuntun hidup kita sehingga kita menjadi anak-anak yang berkemenangan. Seperti Daud menang melawan raksasa. Nah, dalam kehidupan kita ada raksasa-raksasa yang selalu mengintai, yang harus selalu kita hadapi. Nah, kalau kita bersama Tuhan, seperti Daud bersama Tuhan, raksasa apapun dapat kita kalahkan. Haleluya. Nah, semua ayo kita semangat dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, kalau kita menyerahkan hidup kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah mengakui bahwa Kristus sudah mati buat kita, menebus kita, dan kita berjalan bersama Kristus, berakar dalam Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita belajar, kita mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Karena kita sudah dipilih, kita sudah ditebus, diselamatkan. Mari kita berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan selalu berserta kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menciptakan setiap kami. Engkau sudah memilih kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Siapapun kami Tuhan,
berapapun usia kami Tuhan, tapi kami mau Tuhan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kami mau berjalan bersama Tuhan. Kuatkan, teguhkan langkah kami Tuhan, sertai setiap kami Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan Tuhan apa yang bisa kami lakukan Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah setiap seruan hati kami Tuhan. Tuhan pakai setiap kami Tuhan, perlengkapi setiap kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami ada anak-anak-Mu yang Kau pilih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Raja dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tolong pulihkan bangsa dan negara kami Indonesia dari segala virus. Tuhan, tolong hilangkan COVID-19 Tuhan dari bangsa dan negara kami Tuhan. Dan berkati juga Bapak Presiden, Gubernur, Menteri-Menteri Tuhan, agar bisa membantu kami untuk menghilangkan COVID-19 Tuhan. Tuhan, tolong berkati juga dokter-dokter yang sedang bekerja untuk menyembuhkan orang-orang yang positif COVID-19 Tuhan, agar corona bisa cepat hilang Tuhan. Tolong pulihkan bangsa dan negara kami dari COVID-19 agar kami bisa kembali beraktivitas keluar rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mau bersatu hati berdoa Tuhan, berkati teman-teman Outreach Kids Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu, berikan mereka kesehatan dan kekuatan saat pandemi ini Tuhan. Pakailah gereja kami GBI House of Joy supaya bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, luar biasa bukan? Udah memuji, udah menyembah Tuhan. Nah, plus juga nih kita udah mendengar firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita akhiri nih ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman ya yang mau Kak Ibet sampaikan. Yang pertama nih, dengerin baik-baik ya. Ada ayat hafalan yang bisa kalian hafalin, bisa kalian renungin. Ayatnya ada di mana nih? Di sini ya, coba dicek. Oke, dihafalin. Dan minggu depan kita ketemu lagi di ibadah online seperti biasanya. Kita ketemu lagi di Zoom adik-adik. Pukul berapa? Iya, kamu bener banget. Pukul 11 siang ya. Yang belum tahu linknya atau yang mau ajak teman-temannya boleh hubungi Kak Yuni atau Kak Rosa ya untuk kontak personnya. Oke, semuanya sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ikuti protokol kesehatan yang sudah berlaku. Jangan kemana-mana kalau nggak perlu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.